Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ona Anissa beserta rekan-rekan saya Delima Agustina dan Dwi Okta Sulistiana akan mempresentasikan analisis serangan ransomware pada Pusat Data Nasional PDN 2024 dan strategi mitigasinya. Yang pertama, gambaran kasus. Server Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS mengalami gangguan sejak hari Kamis 20 Juni 2024, menyebabkan beberapa layanan publik termasuk layanan imigrasi terkendala akibat serangan ransomware. Ini menjadi salah satu serangan cyber paling serius yang menargetkan sektor publik Indonesia di tahun 2024. Skala korban dilaporkan bervariasi, puluhan hingga ratusan instansi atau layanan terganggu menurut sumber berbeda. Pemerintah menyatakan upaya pemulihan data sedang berlangsung, tetapi beberapa laporan menyebutkan ketiadaan cadangan lengkap untuk beberapa sistem yang memperparah dampaknya. Selanjutnya, kronologi serangan. Yang pertama, tanggal 17 Juni 2024 pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, awal serangan. BSSN menemukan adanya upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender yang terjadi mulai 17 Juni 2024 yang memungkinkan aktivitas berbahaya berjalan di sistem. Nah, selanjutnya di tanggal 20 Juni 2024 pukul 00.54 sampai 00.55 waktu Indonesia Barat terjadi eksekusi ransomware. Aktivitas berbahaya mulai terjadi di server PDNS pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 waktu Indonesia Barat, seperti melakukan instalasi file malicious, menghapus sistem file penting, dan menonaktifkan layanan yang sedang berjalan. Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi pada pukul 00.55 waktu Indonesia Barat. Berikutnya, pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dampak mulai terasa. Layanan keimigrasian di seluruh bandara di Indonesia termasuk bandara primer seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta lumpuh sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat, menyebabkan layanan imigrasi dilakukan secara manual dan membuat antrean panjang. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2024, identifikasi pelaku. BSSN berhasil menemukan sumber serangan yang berasal dari file ransomware dengan nama Brandkeeper Ransomware. Brandkeeper merupakan pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Selanjutnya, penyalahgunaan kriptografi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ransomware seperti Lockbit atau Brandkeeper menyalahgunakan teknologi kriptografi untuk melancarkan serangan mereka. Teknik enkripsi internal ransomware atau hybrid encryption. Ransomware modern menggunakan teknik yang sangat canggih yang disebut hybrid encryption. Cara kerjanya, pertama, para pelaku menggunakan AES atau enkripsi simetris untuk mengenkripsi file-file korban. Kenapa AES? Karena AES sangat cepat dan efisien, terutama untuk mengenkripsi data dalam jumlah besar. Namun, kunci AES ini tidak langsung diberikan ke korban. Kunci AES tersebut dienkripsi lagi menggunakan RSA atau ECC, yaitu enkripsi asimetris. Yang berbahaya di sini adalah hanya penyerang yang memiliki private key untuk membuka enkripsi kunci AES tadi. Jadi, meskipun korban berhasil mendapatkan file yang terenkripsi, mereka tetap tidak bisa mendeskripsinya. Pendekatan hibrida ini membuat hampir mustahil bagi korban untuk memecahkan enkripsi melalui brute force atau metode pemecahan kunci lainnya. Jenis serangan dalam kasus serangan ke Pusat Data Nasional Indonesia, serangan dimulai dengan menenkripsi data-data penting di PDN. Setelah itu, pelaku menuntut tebusan yang sangat besar yaitu 8 juta dolar US atau sekitar 131 miliar rupiah untuk memulihkan data tersebut. Selanjutnya, dampak serangan.
Dampak serangan ini masih masif. Lebih dari 50 juta data warga Indonesia berisiko terdampak dari ransomware Lockbit. Kominfo mencatat bahwa layanan dari 282 instansi pemerintah mengalami gangguan akibat serangan ini. Ini adalah skala yang sangat besar dan mempengaruhi pelayanan publik secara nasional. Layanan yang terdampak yaitu layanan iktp, proses penggantian iktp terhenti total. Kedua, layanan kesehatan, pelayanan masyarakat mengalami gangguan. Ketiga, layanan perpajakan, pelaporan dan pembayaran pajak mengalami penundaan. Keempat, layanan imigrasi, penerbitan dokumen seperti paspor tertunda. Menurut Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tubagus Hasanuddin, dari 282 instansi yang terdampak, hanya 44 instansi yang berhasil diselamatkan. Data yang hilang yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi backup data. Data di PDNS 2 Surabaya yang terkena ransomware ternyata hanya memiliki backup sekitar 2% saja yang tersimpan di cold storage Batam. Dan ironisnya, backup yang hanya 2% ini tidak bisa dipakai sebagai disaster recovery center atau sumber pemulihan sistem PDNS 2. Ini menunjukkan lemahnya sistem backup yang seharusnya menjadi pertahanan terakhir. Selanjutnya, analisis vektor serangan dan kelemahan yang dimanfaatkan. Mari kita analisis bagaimana serangan ini bisa terjadi. Pertama, akses awal, pelaku bisa masuk melalui beberapa vektor seperti kredensial yang lemah, layanan RDP atau remote service yang terbuka ke internet, email phishing, atau eksploitasi layanan yang belum di-patch. Dalam kasus PDN, laporan menyebutkan adanya instalasi file malicious sebelum enskripsi terjadi. Kedua, eksklasi hak dan lateral movement. Setelah berhasil masuk, pelaku bergerak secara lateral di dalam jaringan, mencari akses ke domain admin dan storage yang lebih kritis. Ketiga, menonaktifkan proteksi dan backup. Ini yang paling berbahaya. Pelaku menghapus file sistem, menonaktifkan snapshot atau backup, bahkan menenkripsi file backup itu sendiri. Ketiadaan backup offline yang aman memperburuk dampak serangan. Keempat, enkripsi dan tuntutan. Setelah semua persiapan selesai, pelaku melakukan enkripsi massal dengan hybrid crypto. Kemudian memberikan tuntutan tebusan. Yang terakhir, komunikasi publik dan kepatuhan. Setelah serangan terjadi, diperlukan koordinasi antar lembaga, disclosure informasi ke publik, dan investigasi forensik untuk memahami apa yang terjadi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Delima. Sekarang sini saya materi adalah solusi mitigasi serangan ransomware untuk kasus PDN dan UMO. Yang pertama, akan ada namanya respons darurat dari layanan imigrasi. Layanan imigrasi yang terdampak dilaporkan tadi sudah berangsur pulih pada 24 Juni 2024 pukul 7 WIB setelah 4 hari mengalami gangguan. Yang kedua, tindakan dari layanan imigrasi ini seperti AutoGate, visa izin tinggal, e-paspor, dan cekal online dipindahkan operasionalnya ke Amazon Web Services atau AWS sebagai solusi sementara. Yang kedua, adanya investigasi dan koordinasi. BSSN, Kominfo, Cybercrime, Polri, dan KSO, Telkom, Sigma, Lintasarta melakukan investigasi secara menyeluruh mengacu pada bukti-bukti forensik yang telah didapat meskipun dengan segala keterbatasan evidensi yang terenskripsi akibat serangan ransomware. Selanjutnya itu adalah menolak tebusan. Ya, penolakan tebusan pemerintah sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp 131 miliar yang diminta hacker Brainchipper. Oke, next ada backup dan aman dan terisolasi. Nah, backup yang aman dan terisolasi ini bisa kita terapkan beberapa strategi. Yang pertama yaitu terapkan strategi backup 3-2-1-1. 3 itu adalah salinan data, 2 itu ada media berbeda, dan 1 salinan offsite atau lokasi fisik terpisah, dan 1 salinan immutable, tidak bisa diubah. Atau end-to-way software 2
2 this way plus 2. Nah, yang selanjutnya itu kita bisa gunakan backup immutable atau copy atau worm write once read many. Data cadangan tidak bisa dihapus atau dienkripsi oleh ransomware. Yang ketiga ada isolasi salinan backup dari jaringan produksi atau isolate backup. Untuk apa? Untuk membuat ransomware tadi menginfeksi sistem produksi tidak bisa langsung menyentuh backup. Yang terakhir itu adalah uji pemulihan, disaster recovery drill, untuk mencadangkan data tapi juga memastikan restore bisa berjalan cepat dan benar. Yang kelima itu ada audit dan pertanggungjawaban, di mana Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengaudit Tata Kelola Pusat Data Nasional (PDN) setelah adanya insiden serangan ransomware pada 28 Juni 2024. Direktur Jenderal juga melakukan aplikasi informatika Kominfo Samuel Penggerapan untuk mengumumkan pengunduran dirinya pada 4 Juli 2024 berkaitan dengan tanggung jawabnya moral atas insiden serangan tersebut. Oke, solusinya. Sekarang kita akan bahas solusi spesifik untuk kasus PDN Pusat Data Nasional. Nah, apa sih solusinya? Solusinya itu PDN harus memastikan semua lembaga tenan menerapkan backup immutable karena laporan akar masalahnya adalah backup tidak diaktifkan atau tidak dikonfigurasi dengan benar. Nah, ini berdasarkan dari liputan 6 berita infonya tentang PDN ini sudah mengeluarkan solusi spesifik untuk kasus PDN. Nah, untuk selanjutnya itu ada dari Central Data Technology, di mana Pusat Data Nasional perlu menyelenggarakan Disaster Recovery atau DRR site agar jika pusat data utama terkena serangan, ada replikasi data yang bisa dipulihkan dengan cepat. Selanjutnya itu ada pengelola PDN harus memperkuat manajemen kredensial, audit akses, ubah password default, terapkan MFA, dan menggunakan manajemen identitas yang ketat. Mengingat bahwa laporan kredensial ini lemah. Nah, itu satu menjadi faktor bagaimana kasus PDN ini bisa terjadi. Selanjutnya itu ada Microsoft. Nah, Microsoft ini menyarankan agar organisasi selalu memasang dan memperbarui anti-malware, memberikan pelatihan rutin kepada pengguna untuk menganalisis modus penipuan dan tanda-tanda serangan, serta menyiapkan rencana mitigasi agar saat insiden terjadi, langkah penanganannya sudah jelas dan terstruktur. Selanjutnya itu diperlukan untuk melakukan cyber security testing, terdiri dari cyber security audit, penetration test, vulnerability scan, security scan, risk assessment, dan posture assessment, yang secara keseluruhan itu merupakan rangkuman dari tes uji coba untuk melihat tingkat keamanan dari sistem yang digunakan. Nah, ini berikut merupakan daftar pustaka. Ada beberapa daftar pustaka yang kami dapat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili tim Mbak Anissa dan Mbak Delima mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada kata salah mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.